Oke guys, hari ini kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Mitra PBC. Sekarang kita lagi di tempat teman sama profesi tukang servis HP. Kita tanya suka dukane jadi tukang servis HP iki apa sih sebenarnya? Kok akeh wong do kepengin saiki tekok iki jenenge Mas Kasdio iki. Ayo Mas, perkenalkan nama saya Kasdio. Saya berprofesi menjalani servis HP. Semua pekerjaan itu sama Mas. Ada sukanya, ada dukanya, juga ada resikonya. Cuman tergantung niat kita mau berusaha, kita mau bekerja, kita bekerja dengan ikhlas itu bisa. Cuman kalau sukanya itu ya enak Mas, nggak panas-panasan. Nah ini. Nah enak nggak panas-panasan. Kalau sukanya lagi itu jadi tukang servis HP, kita tidak dibebani masalah seperti pekerjaan-pekerjaan berat, pekerjaan otot. Itu enggak di situ. Kita bisa santai, kita bisa tidak terlalu memikirkan suasana luar. Yang penting tenang di sini. Ya enaknya jadi tukang servis HP itu ketika customer datang kan tanya, "Mas, HP saya rusak ini. Oh ya, gini, nanti saya atasin, cek dulu, nanti ditinggal." Lah itu enak, nggak seperti di tempat-tempat usaha lain. Kadang kan kalau usaha lain atau jualan makanan atau yang lain sebagainya, jasa servis HP itu enak, customer datang, HP-nya ditinggal, nanti kita cek di situ. Tapi nek cuane gimana ki bos? Cuane bos? Kalau cuan itu gimana ya? Yang kalau cuan itu namanya rezeki ya Mas ya. Kalau rezeki itu Tuhan lah yang ngatur. Cuman untuk cuannya itu kan perbandingannya kan seperti ini. Kalau jadi tukang servis HP, bengkel HP sama bengkel motor itu kan presentasinya beda. Bengkel motor mungkin di per kecamatan itu banyak, cuman kalau bengkel HP itu kan sedikit, jadi pengguna HP-nya itu banyak, namun bengkelnya itu sedikit. Lah itu bisa membuat apa ya, peluang usaha bagus itu. Cuman kalau masalah cuan itu masalah rezeki. Cuman pasti kalau per hari itu barang masuk, garapan itu pasti ada, karena banyak yang mati. Wah, cuane oke berarti ki Mas. Nek cuane akeh berarti yo kudune tukang servis HP juga banyak toh Mas. Cuma kan kendalanya ki opo ya Mas? Nek tukang servis HP kok susah, kok jarang kita temui, nggak kayak bengkel motor, bengkel mobil itu kan juga banyak Mas. Apalagi tambal ban ini contohnya ya oke. Kok tukang servis HP itu kadang di satu kelurahan, satu kecamatan itu kadang hanya beberapa tok ki, padahal kan pemakainya iya banyak Mas HP-nya ya toh. Jadi kan peluangnya sangat besar ya Mas ya. Harusnya peluangnya sangat besar. Oh, tapi nek sebenarnya kalau belajar servis HP itu mudah atau enggak sih Mas? Dan butuh waktu itu kira-kira berapa bulan atau berapa hari atau berapa tahun? Ya gini saya jawab satu persatu. Kenapa kok tukang servis HP itu cenderung dominan lebih sedikit daripada bengkel atau jasa-jasa yang lain lah, jasa bengkel sepeda motor, bengkel mobil. Karena menjadi jasa tukang servis HP itu memang perannya itu kan nggak semudah yang kita lihat ya. Mesin HP itu kecil-kecil Mas. Ini kan contoh, cuman contoh saja. Ini contoh mesin Realme C11. Mesinnya itu kecil-kecil. Nah, otomatis kalau ya mohon maaf sebelumnya kondisi fisik itu seperti mata, tingkat kefokusan itu harus orang-orang yang memang normal lah. Kalau yang mempunyai kekurangan, mohon maaf bukannya bilang seperti itu, cuman harus fokus banget ini. Lah jadi tukang servis HP itu lumayan rumit, gampang rumit, dikarenakan jadi tukang servis HP itu customer datang ke sini
Mas minta dibenerin HP-nya ini itu. Mungkin kalau di jasa-jasa yang lain seperti sepeda motor, mobil itu kan spare part kan juga banyak yang jual gitu. Kalau di servis HP itu mungkin dari 100% penjualan spare part jasa servis mobil atau servis sepeda motor itu hanya 20%-nya. Yang 80% menggunakan otak. Kalau spare part itu harus ada memang, cuman ketika spare part ada, keahliannya nggak ada itu nggak bisa. Kalau mungkin kalau jadi jasa-jasa lain kan mungkin sepeda motor kan contohnya ban kan besar, jadi enak kita masanya. Kalau ini barangnya kecil-kecil harus bener-bener sabar. Oh. Ya. Jadi Jadi kalau nggak bisa berarti kudune fokus ya Mas ya. harus fokus. Harus fokus. Oh, rada ribet iki berarti Mas kalau jadi tukang servis HP rada ribet ya. Lumayan ribet. Lah ini kalau ngomong-ngomong soal modal nih Mas, buat modal buat jadi tukang servis HP yang bisa terjun ke lapangan itu kira-kira kisaran harga apa, maksudnya kita harus ngeluarin kocek itu berapa sih Mas? Kocek itu maksudnya dari alat-alat yang standarnya kan ada banyak itu, seperti contoh servis HP seadanya kan di channel-channel lain mungkin banyak servis HP seadanya itu mungkin banyak, cuman sekali lagi kalau dengan alat seadanya kok tidak diimbangi dengan alat-alat yang memang sudah SOP standar operasionalnya, itu sangat sulit untuk menggunakan atau untuk memperbaiki handphone, karena alat-alat handphone itu alatnya memang canggih-canggih. Jadi ya modal utama niat pasti. Oh niat. Modal utama niat, modal yang lain-lain itu mau berusaha, mau sharing-sharing ke tukang servis HP lain agar kita bisa mengerti alat apa saja yang kita perlukan ketika kita ingin menjadi tukang servis HP. Kalau kira-kira di global untuk alat yang sederhana saja Mas, untuk bisa nyervis HP itu kira-kira habis berapa sih budgetnya itu buat beli alatnya? Oh, alat servis HP. Ini contoh-contoh alat yang sederhana. Mungkin kita bisa lihat ini. Ini ada solder yang harganya kisaran 100 ribuan lah. Untuk pemula bisa. Ini ada yang namanya avometer atau bahasa bengkelnya itu power supply. Mungkin dari yang murah, bukan yang seperti ini ya, yang penting bisa ya Mas ya. Yang penting bisa. Mungkin 150 ribuan gitu. Dengan alat-alat yang mudah. Nah, ini apa iki Mas? Iki apa iki Mas? Nah, ini namanya multitester. Multitester itu alat untuk mengukur tegangan pada handphone. Jadi kita servis handphone itu tidak asal-asalan. Memang kita menggunakan standar SOP dari alat-alat tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan. Jadi harus punya ini ya Mas. Nah, ini kemungkinan kalau harganya ya, ini kita bicara yang biasa-biasa, yang penting seadanya, niat dulu ya. Ini yang 50 ribuan itu banyak. Cuman memang kalau yang 50 ribuan kadang untuk mengukur voltase yang kecil itu agak sedikit susah. Kalau saya menyarankan di atas 100 ribu lah, 150, 120 udah bagus. Kalau ini harganya berapa Mas kalau yang sampean pakai ini Mas? Ini mungkin ini di atas 500 ribu ya. Mungkin kan harga kan beda-beda di tiap toko. Ini di atas 500 ribu karena ini bisa mengukur sampai ke 4 titik. Yaitu nanti kita bisa bahas lain waktu. Nah, dengan kita sebagai tukang servis HP harus mempunyai komputer. Oh, komputer Mas. Nah, komputer ini menunjang sekitar 40% dari peralatan yang lainnya. Karena komputer ini kan bisa untuk flashing atau software. Kalau komputer yang saya sarankan, kalau beli baru kan mahal ya Mas ya. Mungkin kita bisa beli yang bekas dulu. Minimal itu Core 2 Duo mungkin sama monitornya yang 14 in yang biasa-biasa aja, mungkin sekitar 2 jutaan dapat lah. Oh, berarti komputer jadul ya iso ya Mas ya? Komputer masih bisa ya? Masih bisa untuk flashing yang ringan-ringan. Masih bisa. Cuman kalau saya menyarankan standarnya pakai Core i3 itu. Oh, standarnya itu udah minim.
Minim tapi enak. Oh, ini berarti masih banyak alatnya ya Mas ya? Yang lain-lain kalau disebutkan mungkin makan durasi ya Pak ya mungkin. Oke. saja. Berarti nanti kita lanjut lagi untuk Oke. part 2-nya Siap. ngobrol-ngobrol sama. Pokoknya nanti yang ingin menjadi tukang servis HP bisa komen saja. Nanti Oh. komen akan kami jawab satu persatu oleh Masnya. Oke, siap. Oke, Nanti siap. kita ketemu lagi sama Mas Kasdio di Oke. part 2-nya. Thank Oke. you Mas, thank you dulu. Tos, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.